Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, Paulus menulis ini semuanya karena Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan tiap-tiap anak Tuhan yang sudah mengenal akan Dia dan mulai melayani. Saudara perhatikan, sebab belakangan ini dan akan terus terjadi kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Tambah lama tambah banyak. Karena Tuhan Yesus ngomong gini, apakah nanti kalau aku datang, anak manusia datang, mendapati iman di bumi? Berarti imannya pada rontok enggak? Hah? Rontok. Termasuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu saya menyampaikan ini karena bukan saya mulai khotbah lagi loh ya. Jangan nanti cerita di luar, Pak sudah mulai yang sebab ternyata saya khotbah sekali saja di sini waktu berapa bulan yang lalu. Langsung telepon dari Jakarta, dari mana-mana bilang, Pak sudah pelayanan. Loh kok kamu kok dengar, kamu kan sudah khotbah kok di Riro. Kok cepetnya nyegar itu loh. Saya bilang, saya tidak pergi lagi menginjil, saya hanya pergi membawa firman kalau Tuhan suruh. Jadi seperti hari ini itu suruh. Dan itu tidak bicara sama saya saja. Saya selalu kalau Tuhan bicara sama saya, mesti ada orang lain yang konfirmasi. Jadi saya tidak akan mau membawa firman Tuhan tanpa konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan yang lain.
Jadi jangan bilang Pak Tuhan Pak Yusa tidak akan melayani, sudah biasa hanya menyampaikan yang Tuhan pesan. Selasa nanti saya terbang ke Semarang di Ungaran doa puasa, itu diperintah Tuhan juga pergi ke sana 3 hari. Bukan saya sendiri bersama-sama dengan orang-orang. Apa maksudnya Tuhan untuk berdoa untuk Indonesia? Doa nasional juga dulu Tuhan yang pesan. Kemudian terjadi doa nasional. Nah, sekarangnya apalagi saya nggak tahu. Maka dari itu saudara, ini pesan Tuhan khusus kepada pelayan-pelayan Tuhan. Artinya yang sudah mulai masuk di dalam pelayanan. Ada 2 hal Tuhan berkata yang saudara dan saya harus perhatikan. Seperti nyanyian tadi, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kalau engkau tidak mau jatuh, engkau harus selalu dekat Tuhan. Ada 2 hal Tuhan berkata. Yang pertama adalah pengabdianmu kepada Tuhan dan pelayananmu kepada sesama manusia. Itu sama. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Sebab saudara dan saya hidup di dalam dunia. Alkitab berkata tadi, jangan kamu seperti serupa dengan dunia. Nah, padahal engkau bertobat asalnya dari mana? Dunia. Tapi Alkitab berpesan kamu jangan serupa seperti. Berarti kamu sudah keluar apa belum? Hah? Sudah keluar, tapi tetap tinggal di dunia. Nah, ini yang susah. Ini yang susah. Di air asin tapi tidak asin. Ini susah ini. Susah. Tetapi ikan yang di dalam air asin enggak? Enggak, kalau itu. Kalau mati ya dong. Ikan di laut itu hidup di air asin. Tapi selama dia hidup, dia enggak kena asin. Tapi kalau dia mati, asin. Nah, saudara ini hidup apa mati? Hidup. Kalau hidup enggak kena. Enggak kena pengaruhnya, tapi ternyata kena enggak? Tidur. Kena enggak? Kena. Jadi kalau mati kena asin, terus nanti hidup lagi gitu dah. Nah, itu orang dunia. Itu orang anak-anak Tuhan zaman sekarang. Makanya mengapa anak-anak Tuhan gampang jatuh? 2 hal ini, saudara, pengabdian engkau terhadap Tuhan. Di sini dikatakan kita anggota tubuh Kristus, tetapi mempunyai karunia berbeda, tidak sama. Di sini dikatakan kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kalau saudara punya karunia nubuat, pakailah nubuat. Tapi saudara tidak punya karunia untuk dagang. Ngerti? Saya contohnya, saya dulu dokter gigi, ya dah, ngobati, ya dah. Terus dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Nah, masih ingat dah dokter gigi? Nah, masih tidak mungkin lupa. Enggak. Tapi saya sudah keluar dari dokter gigi jadi hamba Tuhan. Mesti praktek enggak? Enggak. Makanya saya dulu gini, Tuhan alatku enggak tak jual buat merawat istri dan anak-anakku. Baik enggak? Hah? Tuhannya tak boleh. Kok lucu saya bilang, lu kok gak boleh gitu kan? Aku gak merawat orang lain, aku gak praktek. Aku cuma mau merawat itu karena apa? Karena gara-gara istriku. Dia bilang,
Kalau aku nggak rawat kamu, kalau orang lain dokter gigi itu tak ngerti aku. Karena memang itu dasar pengalaman dia. Dia pernah dioperasi, saudara. Temenku dia. Karena dia dokter gigi, saya di Jepara. Pada waktu itu pulang liburan di Jepara, gigi dia sakit. Pas jadi dokter gigi satu-satunya itu di Jepara itu temen kuliah saya. Nah, saya mau pinjam alat dia kan sungkan. Masa saya tidak percaya dia kalau itu istriku? Ya Pak. Saya kasih ke dia. Saya bilang, tolong ini cabutin gigi istriku karena sakit. Dia lihat, kamu cabut dewek. Aku bilang, aku ini sudah tidak praktek tahunan. Masa kamu, aku tidak percaya sama kamu. Ya wes, cabut. 2 jam tidak keluar. Akhirnya, ya, maaf, saya itu ngomong, istri saya kan bisa ngomong. Tapi matanya ngomong. Ngomong sama saya. Saya suaminya, ngerti. Saudara tidak ngerti. Tapi istri-istri ngerti dah, suami ngomong sama mata ngerti dah. Ngerti. Sebab kena, ya dah, yang ngomong. Matanya tuh agak bersinar. Redup. Redup ini nangis, susah, ya dah. Bersinar, kok tak mau nulungi. Aku tuh menderita. Akhirnya saya bilang, susah, kok tak keluar apa? Tak susah, ini susah banget. Coba ya tak coba. Ya coba lah, aku keringetan. Akhirnya saya coba, saya bersihin, saya lihat gitu. Oh gini, Pak Tonggal, belum 5 menit sudah keluar. Dia bilang, terus bisa ngomong dia. Tak mau dari tadi. Jadi saya malah dimarahi dia. Sebetulnya dia tetap syukur sama saya cuma 5 menit ya dok. Tapi dia marah. Karena apa? Kok dari? Sama enggak saudara terhadap Tuhan? Ya? Sama enggak sama saudara terhadap Tuhan? Nulung kok sudah dibiarkan sengsara dulu, susah dulu. Kok baru tangan Tuhan gampang, ambil dari tadi Tuhan. Ya enggak? Betul enggak? Nah, kenapa? Karena kamu rasanya lebih pinter sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak mau menderita, betul? Mengasihi dirimu. Padahal firman Tuhan berkata, kamu tanpa pencobaan, tanpa ujian, kamu tidak akan bisa naik kelas. Betul? Ada sekolah di sini yang tanpa ujian? Nyogok. Betul ya? Hidup kekristenan, saudara kerap kali tidak bisa ngerti. Sebab apa? Sebab ada ayat. Di dalam Yesus adalah suatu ciptaannya. Jadi kalau diciptakan baru terus jadi tidak usah. Yang lama sudah lewat, jadi tidak perlu menderita, tidak perlu pencobaan, tidak perlu pemrosesan. Tapi benar juga. Jadi hamba Tuhan bilang, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah hilang, yang baru. Tapi dia ngomong gitu benar. Kalau masa dia bertobat terus mati. Benar. Karena untuk bisa masuk surga harus jadi ciptaan yang kudus. Tetapi kalau sudah bertobat terus kemudian masuk ke dunia lagi, sifatnya lama masih ada? Tidak ada. Ada, sama bilang. Tak mungkin tidak ada. Nah, sebab kita itu tidak ngerti. Yang satu berkata begini, kita harus dibentuk karakter kita. Betul. Yang satu bilang, karakter itu tidak bisa diubah. Karena kita sudah harus diciptakan baru. Saya bilang betul, dua-dua ternyata betul. Nah, saya berdoa, Tuhan, ini sebetulnya sih Tuhan, perubahan karakter dan penciptaan karakter ini bagaimana? Tuhan bilang, kamu belajar daripada firman Tuhan ini. Roma 12. Di sini dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada perubahan enggak?
Jadi karakter itu bisa dirubah nggak? Hah? Ayo. Bisa dirubah nggak? Bisa. Jadi ciptaan baru lah. Sekarang ini saya lontarkan supaya kamu mikir semua. Sebab kalau saya ngasih definisi, nanti kamu bantah. Kamu bikin definisi sendiri. Ayat di sini yang dikatakan berubah. Berubahnya apa? Bagaimana? Itu metamorfosa. Itu dari ulat jadi kupu-kupu. Nah, ulat jadi kupu-kupu. Berubah enggak? Hah? Berubah. Ulat jadi kupu-kupu. Jadi ciptaan baru enggak? Ciptaan baru. Dulunya enggak punya sayap, jadi punya sayap. Ya kan? Jadi bukan seperti gitar rusak, dicat lagi, tetap gitar. Tidak. Mobil enggak rusak, dicat lagi. Bukan. Dirubah, dicipta baru, punya sayap, bisa terbang. Nah, itu ciptaan baru enggak? Ciptaan baru. Tapi berubah enggak? Berubah, wong asalnya tetap mobil loh. Sekarang saya tanya, ulat itu pada waktu jadi kubu, ulatnya tetap hidup enggak? Tetap ada ulatnya enggak? Hah? Loh, kok enggak? Si Agus kok? Loh. Lah ulatnya kemana tadi? Badannya ulat ini kan? Hah? Badannya ulat kemana? Berubah jadi apa? Nah, setelah kepontong jadi kupu. Nah, jadi badannya ulat berubah jadi badannya siapa? Badan kupu. Tapi badannya tetap badan ulat enggak? Iya. Ulatnya enggak hilang. Ini ayat ini itu bukan berubah apa-apa, bukan jadi jelek jadi baru, enggak. Ini metamorfosa. Nah, kenapa ini kata-kata ini bilang begitu? Saya alami sendiri, saudara. Pada waktu saya doa puasa 40 hari 40 malam. Satu hari, saya ini jam 2 malam dibangunkan Tuhan. Saya ini bergulat seperti di dalam kepompong. Jadi saya sadar, saya ini kok di dalam kepompong nggak bisa keluar, ini kenapa? Wah, saya ngotot luar biasa. Lalu satu saat saya bilang, dalam nama Yesus, jebol. Lalu habis itu saya bilang, keringetan semua, capek semua. Saya bilang, aduh Tuhan, apa sih Tuhan ini apaan? Itu. Lalu Tuhan ngomong, sekarang kamu dari ulat keluar jadi kupu. Kok ada ulat gitu? Terus saya bilang, mana ada ayatnya? Tuhan bilang di Yesaya ada ulat. Hai ulat Israel. Oh iya betul. Jadi kita ini di hadapan Tuhan sebetulnya asalnya baru bertobat apa? Ulat-ulat. Makanya orang Kristen yang baru bertobat kerap kali gateli orang. Betul enggak? Coba saudara ada ulat tempelin, gatal semua enggak? Gatal. Karena Tuhan sendiri yang ngomong, bukan saya loh. Hai ulat is. Jadi kamu ini nah, kamu ini sudah berubah jadi kupu belum? Nah, masalahnya mesti gateli orang enggak? Kalau ketemu orang, orangnya itu masih aduh orang Kristen ini. Gatel, orang itu marah, jengkel, bintulan semua. Masih gitu enggak? Kalau masih, berarti masih sadar bahwa bumi itu repot. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu jalani itu semua membuat saudaramu, orang lain itu gatel. Dan engkau harus berubah. Nah, saya dengar khotbah bagus ini. Ada seorang ahli melihat ulat itu mau keluar dari kepompong itu susah karena lubangnya kecil ya. Susah sekali, sulit sekali lah. Ini ahli pikirnya nolong. Lubangnya digunting supaya nanti keluarnya gampang. Saudara ketemunya gitu enggak? Buat datang ke hamba Tuhan supaya
masalahnya itu tetap keluar gitu. Ya dah. Nah ini digunting. Nah, si ulat ini sudah jadi kupu keluar. Wah, si ahli pikir, wah ini bagus ini. Kalau gitu kepompongnya tak guntingin. Setelah keluar ditunggu-tunggu, yang tidak digunting. Sebentar sudah kena angin terus sayapnya bagus terbang, yang ini tidak bisa terbang. Kepek. Kok jadi ulat yang bersayap tapi tidak bisa terbang? Jadi pada waktu dia bergulat itu tadi, dia ternyata otot-ototnya semuanya itu mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan sayapnya bisa terbang. Saudara, kita kerap kali sama Tuhan itu kepengennya apa? Tuhan sudah bayar di kayu salib. Gampang lah. Kalau gampang, dapatnya apa? Kalau bayar murah, dapatnya barang apa? Kalau kamu bayarnya gampang atau bayarnya murah, dapatnya apa? Barang murahan. Atau ini ya kan? Ulat itu yang digunting tadi gampang keluar. Persis sama punya sayap, tapi imitasi. Yang satu bisa terbang, yang tidak bisa terbang. Jadi ini bukan Raja Wali, tapi Raja Wali yang dirami oleh ayam. Lepas jadi Raja Wali, saya tidak bisa terbang. Sebab induknya tidak diajari terbang. Itu Raja Wali. Padahal saudara dan saya anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya kuasa, Tuhan Yesus punya segala-galanya, tapi belajar rendah hati. Tuhan bilang apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang menjadi pokok pangkal, saudara. Kalau engkau punya karunia, jangan melampaui batas karunia yang kau diberikan oleh Tuhan. Di dalam ayat ini, ayat 3 bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di dalam pengabdian kita kepada Tuhan, saudara perhatikan. Kita baca Alkitab dan pelajari. Kalau engkau diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja, Raja Usia, Raja Daud. Kalau engkau diangkat menjadi raja, Raja Daud diangkat menjadi raja dan imam. Tapi Raja Usia diangkat jadi dan tidak jadi imam. Nah, dia pada waktu sudah diangkat jadi raja dan kemudian diberkati Tuhan, karena dia mencari hadirat Tuhan dan dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia perang pergi ke mana saja dia menang. Dia merasa diberkati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah, dia merasa berkuasa, dia mau mempersembahkan korban. Dia mengambil alat ukupan untuk dipersembahkan. Imam itu bawahan raja, negor. Raja, kamu tidak punya hak itu. Itu bagian kami. Rajanya marah. Demikian dia marah, dia kena kusta. Jadi marahin Tuhan, dihukum, ditutup Tuhan. Padahal pada waktu dia jadi raja, dia diperkenan Tuhan, disayangi Tuhan, kemana saja dia mendapatkan kemenangan. Tetapi demikian dia masuk bait Allah, dia mengambil kedudukan imam, dia dikutuk, dan habis itu dia tidak jadi raja lagi. Semua berkatnya hilang, semua bagiannya hilang, karena orang kita harus diasingkan, tidak boleh memerintah, tidak boleh campur dengan orang yang lain. Saudara, kita perhatikan, orang Lewi diangkat oleh Tuhan untuk mengurusin alat-alat bait Allah. Dia diperkenan Tuhan, anak Harun mempersembahkan api yang salah mati. Tapi dia ngangkat mezbah, ngangkat tabut perjanjian boleh, karena memang itu jabatan.
orang lain megang, mati. Ya bisa. Tapi pada waktu dia merasa dirinya kudus, merasa dirinya diperkenan Allah, dia mulai melihat Musa. Apa Musa tok yang disenangi Tuhan? Apa Musa tok yang diomongi Tuhan? Akhirnya dia mau mengangkat tua-tua menyembah. Akhirnya saudara tahu, semua mati karena bumi terbelah, mereka kubur hidup-hidup oleh Tuhan. Kita harus belajar pengabdian kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, saudara harus tahu sampai di mana karunia yang Tuhan berikan. Sampai di mana iman yang Tuhan berikan kepada saudara. Batas itu jangan kamu lampaui. Kalau engkau melampaui, kau kena hukuman Tuhan. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu tidak sayang. Tuhan itu tertib, disiplin. Maka dari itu kamu jangan melampaui. Makanya saya terus terang saudara, saya paling takut. Karena apa? Saya dulu adalah orang yang paling menguji Alkitab, menantang Tuhan, dan membuktikan firman Tuhan tidak dan amin. Tapi setelah saya buktikan semua, saya bilang, Tuhan, aku sekarang tahu dan mengenal Engkau. Bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa. Saya tunduk, saya nurut. Makanya setelah tahun 94, Tuhan bilang, 93 akhir Tuhan bilang, Binti, kamu menjadi pendoa. Tidak minjil, tidak. Ya sudah, saya tidak mau minjil. Dipanggil siapa saja saya tidak akan layani. Kecuali Tuhan bicara, saya lakukan. Karena Tuhan katakan, kamu tidak pergi lagi keliling-keliling menginjil. Kamu hanya pergi kalau aku utus. Jadi kalau tidak ngomong, biarpun yang minta siapa, tidak urusan saya, tidak peduli saya. Nah ini penting sekali. Supaya kita belajar mengerti bagian kita. Nah, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, di satu pihak kita mengabdi kepada Dia, jangan melampaui karunia maupun berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kalau kamu sudah punya karunia lalu Tuhan senang, lalu kamu melayani banyak urapan, lalu kamu merasa disayangi Tuhan, terus kamu mengambil bagian orang lain. Contohnya, salah satu contoh. Saya seorang pengkhotbah. Ya kan, bawa firman. Saya lihat MC nyanyinya tidak beres umpamanya ini tadi beres dulu ya. Jadi jangan khawatir dan tersinggung. Saya lihat tidak beres. Saya jengkel dah. Jengkel. Salah apa benar kalau jengkel? Salah. Kenapa salah? Bukan bagian saya. Nah, kalau MC-nya yang salah, urusannya sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama saya. Kok saya jengkel? Makanya saya tidak pernah jengkel. Mbok nyanyinya fals, mbok nyanyinya acak-acakan, tidak naik. Lalu ini orang-orang bilang, Pak, nyanyinya tidak naik. Tidak naik, saya naik, yang tahu siapa saja. Saya bilang, yang tahu siapa? Saya juga tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Tugas saya menyampaikan firman. Kalau saya perhatikan naik, tidak naik, saya jengkel. Firman yang saya bawa kacau dah. Kacau. Tapi kalau saya tidak terpengaruh, amin. Mari hamba Tuhan, saya masuk bilang beres ya. Nah, adapun MC-nya tidak beres, ya urusannya dari Tuhan loh. Nah, kalau aku ngurusin buat apa? Aku kan rugi nanti jewer Tuhan. Aku bilang, loh itu urusannya dia. Tidak beres Pak. Nah, untung aku ini tidak bisa nyanyi, tidak bisa ngerti. Jadi, saya tidak pusing. Mau beres, tidak beres, tidak urusan. Tapi bagian saya harus beres. Makanya kalau saya bawa firman, saya diam, nyembah terus, maumu apa Tuhan Roh Kudus, maumu apa Tuhan. Nyanyi turun nyanyi, tapi mau fals mau. Pokoknya apamu mau Tuhan Roh Kudus. Tapi kalau saya jadi pendengar dari jemaat,
Lalu saya merasa ini kok fales. Tugas saya apa harusnya? Mendoakan. Tapi saudara malah nggak bisa itu jadi MC karena kamu merasa bisa. Padahal bukan bagian. Ngapain pusing-pusing? Jadi kalau saya kebaktian itu tidak pernah saya kecewa. Kenapa? Karena tidak urusan. Tidak pernah saya kecewa. Senang terus, dapat terus. Kenapa? Karena bicara sama Tuhan Roh Kudus, penolong. Sebab Alkitab berkata, kutuk sekalipun bisa diubah menjadi berkat. Saudara percaya? Nah kenapa enggak kamu menjadi penyebab perubahan kutuk menjadi berkat? Kok malah orang itu malah marahi. Ada seorang hamba Tuhan dibawa ke surga. Dia ketemu Daud. Dia tanya, Daud, kamu menulis Mazmur itu dulu banyak begitu. Kok banyak juga keluhan. Lalu minta musuh-musuhmu dibasmi sama Tuhan. Terus itu sebetulnya bagaimana Dok? Daud bilang apa? Kalau aku tahu kehidupan di sini, saya tidak akan menulis Mazmur kayak begitu. Kenapa? Yang aku tulis adalah seperti banyak Mazmur 23. Di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Itu harusnya. Saudara tahu. Itu kehidupan kekristenan ditulis supaya saudara itu tahu bahwa di dalam Yesus itu ada kelepasan, ada jalan keluar. Kita perlu belajar. Kita perlu orang lain. Di sini dikatakan kita anggota tubuh Kristus. Kita membutuhkan saudaranya lain. Maka kalau saudara itu tidak mau bersekutu, menyendiri, lalu perlunya bersekutu apa? Saling mengingatkan, dapat firman, ditegur, itu dihayati. Jangan kalau ditegur firman Tuhan lalu bilang, karena kamu sudah tahu sih, mataku gitu, jadi kamu yang ngomongnya gitu. Itu namanya mengeraskan hati. Tuhan mau kita melakukan bagian kita baik-baiknya. Karunia yang diberikan kepada kita, maka saudara harus tahu persis. Kalau engkau dipanggil Tuhan, jangan merasa aku merasa terpanggil. Konfirmasi dengan saudara ini. Lalu panggilan sebagai apa? Jangan dilampaui. Kalau Tuhan senang sama kamu dan kamu diberkati, ingat, jangan memikirkan yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan sesuai dengan kadar iman yang kamu diberi. Jadi jangan melampaui. Kalau memang bukan bagianmu, ya usah. Makanya saya terus terang paling terkenal agak apa ya? Aduh. Di samping aduh ada galaknya sedikit. Banyak galak. Nah, ini malah tambah galak banyak. Soalnya apa saudara? Sebab saya ini tidak mau melanggar Tuhan. Saudara perhatikan. Warna ini tetap mempengaruhi pembentukan penciptaan yang baru. Saya orangnya disiplin, orangnya tegas, keras. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah diciptakan baru, warna itu masih ada enggak? Hah? Hilang. Lemah lembut. Mati saya. Ada ciptaan yang baru Pak Yusa. Kok saya ngomong masih tapi sepotong-sepotong. Bok kayak istrimu loh. Muter. Aku bilang, kalau saya berubah jadi istri saya, itu bukan metamorfosa. Itu ganti saya bilang. Ya benar Pak. Tapi warnanya itu cepat saudara. Itu yang namanya kutuk dirubah menjadi. Ada orang kayak gini dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyampaikan firman. Apa adanya. Kalau orang seperti istri saya, nggak bisa. Contohnya, orang sakit minta sembuh.
Saya berdoa. Saya bilang gini, kamu manggil saya, ya, konsekuen ya. Konsekuen sih Pak. Apa yang Tuhan ngomong saya sampaikan. Wah, biasanya anak-anak Tuhan kalau didoakan yang bilang, yo. Betul lah? Iya dong? Iya dong? Tapi apakah benar-benar konsekuen mana? Belum tentu. Karena pada waktu itu mati hidup kan dalam tangan Tuhan. Tapi kepengennya apa? Jadi pada waktu saya berdoa, Tuhan mau apa? Tuhan bilang, siapkan dia untuk menghadap aku. Terus, kalau kamu lemah lembut, bisa nyampaikan itu enggak? Jadi, tapi model saya bisa enggak? Bisa. Saya ini pergi ke Borneo sama istri saya. Dia ini orang sakit. Bapak-bapak umurnya 50-an. Saya enggak tahu apa-apa, enggak kenal enggak. Saya cuma gini, Tuhan mau apa? Siapkan. Saya tak panggil pulang, bertobat. Tobat apa? Istrinya punya simpenan dia. Padahal istrinya itu ada situ. Kalau harus pakai hikmat kebijaksanaan bagaimana? Keluar dulu, jangan ngomong, betul? Ditunggu sampai besok, adik mati. Tentang jawab apa? Saya orangnya tidak peduli. Cepat bertobat, bentar lagi kamu mati. Kamu ini ternyata punya simpenan tuh kamu. Nangis ya, iya betul. Cepat bertobat, cepat waktumu tinggal sedikit. 3 hari kemudian mati orang. Ya, dokter bilang, lama, tidak apa-apa. Tapi saya tidak peduli. Tuhan bilang, sebentar panggil. 3 hari kamu cepat. Kalau tidak kamu terlambat, tidak masuk surga. Mas terima kakak. Punya simpenan. Terima. Kalau tidak kamu yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Kalau sudah mati kamu apa ributnya Pak? Loh, betul Pak? Kalau sudah mati mau ributnya apa? Sudah mau mati ya ditinggal masa bodoh. Ya dah. Akhirnya dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Layani, senangkan. Kalau tidak kamu menyesal seumur hidup. 3 hari mati. Mungkin saudara bilang gini, ya Pak, itu kan kalau Bapak bisa tidak akan mau ya bisa. Sampai hati, ya dah. Saya bilang, saya itu dengan Tuhan lain sama kamu. Wong istriku sendiri ya risau. Kakakku sendiri, perempuan kakakku sendiri. Pada waktu dan, doakan aku bisa. Kenapa? Kepala aku begini. Ya, ayo sini. Baru saya tumbang tangan, Tuhan bilang, ngomong sama saya. Minggu depan, apa pulang. Tuhan, siapkan hati pikirannya, mengucap syukur. Kamu harus mengucap syukur senantiasa. Jangan ngomel, jangan kepengen apa-apa. Amin. Habis itu, saya bilang, Tuhan, ini saya kasih tahu dah ini. Saya bilang, jangan. Atau saya kasih tahu siapa? Suaminya. Nah, suaminya langsung tak panggil. Pak, kamu hari-hari ini mau pergi di mana? Aku mau pergi di Jepara. Berapa lama? Seminggu. Jangan pergi. Kenapa? Istrimu minggu depan mati. Dia langsung mati. Tak sakit apa kok? Tak tahu. Tuhan ngomong. Ya. Apa sih? Ya sudah, jangan ngomong deh sama siapa, kamu saja. Nani boleh, Nani. Masih saya Nani, saya bilang, Nani saya kasih tahu. Saya bilang, Nani, kenapa? Pasti minggu depan pulang. Nani, ya hamba Tuhan. Nani itu peka. Dia ngomong sama saya, kamu. Ya sudah, buktiin. Terus saya pergi sama istri saya ke Temanggung. Hari Selasa saya cepat-cepat pulang. Mau nginep lagi di Semarang, istri saya bilang, ayo pulang ke Cirebon. Kenapa? Tadi sudah pulang. Masa secepat itu? Wah, bilang gitu. Wah, hari Sabtu didoain, masa Selasa mati. Wah, bilang gitu. Sudah pulang. Ini jam 1. Wah, masa saya ngebut dari Semarang ke Cirebon. Jam 6 masuk rumah Nani.
Yo, sudah dapat mati. Saya tanya, jam berapa? Jam 1. Matinya bagaimana? Oh, enggak sakit. Cuma bilang, kalau aku kok pusing. Papa sedang berdoa, Tuhan bilang sama Papa. Berhenti berdoa. Papa bilang, dalam nama Yesus, setan pergi. Berbayang. Sebab logikanya, orang sembahyang kok suruh? Berhenti. Pasti. Setan. Maka belajar. Firman Tuhan. Setelah diusir, dia sembahyang lagi, ngomong lagi Tuhan. Berhenti berdoa. Pergi ke tempat anaknya. Dia lalu sadar. Kalau itu bukan setan. Tuhan ini engkau. Ya. Cepat pergi sana. Ngapain? Jangan tanya. Pergi. Berhenti dia pergi. Dia masuk kamarnya. Siapa? Pak, kepalaku kok pusing. Oh ya sini. Pak, getel. Wah, diikat dia. Dipangku sama dia kepala satu. Belum dijinikan. Lek mati. Mati. Nangis Bapak. Lalu suaminya bilang, iya Pak. Yusa sudah ngomong. Saya dimarahin. Kenapa kamu kasih tahu? Loh, saya bilang, ya wong bos surga itu tidak boleh kasih tahu kamu. Kenapa? Sebab kalau Tuhan kamu dikasih tahu, pasti kamu nanti ngotot sama Tuhan. Dan Tuhan tidak mau menyakiti hati kamu. Kamu sekarang saya tanya, kamu mau menurut Tuhan atau menurut kehendakmu sendiri? Wah, kalau ditanya, menurut Tuhan. Ya kan semua gitu kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Kamu mendahulukan Tuhan atau kamu mendahulukan dirimu sendiri? Pengabdian kepada Tuhan harus kamu jaga. Kamu harus sadar bahwa karunia itu pemberian Tuhan, bukan kamu. Kamu harus sadar bahwa kamu jangan melampaui batas yang Tuhan beri. Sebab itu bukan wewenang. Kamu harus sadar kalau Tuhan itu sayang kamu dalam batas yang kamu diberikan wewenang. Bukan di luar itu. Supaya kamu selalu hidup menyenangkan hatimu. Itu caranya. Nah, seperti dalam Alkitab dikatakan, kamu jangan harus keluar, kamu jangan seperti di dunia, orang dunia. Kamu harus berubah. Ini pembentukan karakter. Karakter itu apa? Kamu perhatikan. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut. Itu sebetulnya apa sih? Itu apa sebetulnya? Itu karakter enggak? Itu karakter siapa? Yesus. Dan saudara dan saya harus menjadi ciptaan yang baru, berubah dari karakter yang lama, yang dulunya pemarah jadi sabar, yang dulunya suka gosip jadi memuji Tuhan, yang dulunya gampang pahit hati jadi saya ditanya, Pak, saya kepingin puasa, tapi tidak pernah bisa. Ya aku bilang kalau tidak bisa ya belajar. Tidak makan sekali, tidak makan 2 kali, akhirnya tidak makan 3 kali. Ya saja. Tapi puasa itu harus. Untuk perubahan karakter dan pembentukan, saudara harus berdoa dan puasa. Tidak mungkin tanpa ujian demikian. Untuk keluar dari kupu-kupu itu harus melalui ujian demikian, pencobaan demikian. Jadi jangan kira kalau saudara berkata, ya Tuhan sudah mati, aku tidak usah bayar. Siapa bilang? Kamu harus membayar harga ini, Tuhan bilang. Untuk berbuah harus bayar harga tetap. Kamu tidak berbuah, kamu di tebang. Jangan salah.
Maka dari itu Tuhan berkata, coba. Dan kamu harus jaga kepikiranmu ini dan imanmu. Harus tahu bagiannya. Kalau kamu dicobai, jangan merasa, ya aku tak kuat. Kalau kamu bilang tidak kuat itu berarti apa? Kamu lebih pintar sama Tuhan enggak? Yang tahu kamu ini dirimu sendiri kuat kan enggak salah? Hah? Nah, lalu kalau kamu dicobai, tidak bilang tidak kuat, kamu berarti lebih pintar dari Tuhan enggak? Nah, itu. Berapa kali, tak kuat Tuhan, aku bilang, jangan ngomong tidak kuat. Makanya istri saya sekarang tidak pernah, dia bilang, tidak kuat dah. Terima kasih Tuhan, sakit sekali. Dia ngomong bilang, yang mau putus ini leher, urat leher saya, ngucap syukur. Saya bilang, putus pulang. Loh, saya kalau ngomong sama istri saya ya begitu. Jangan saudara kira, waduh istriku terus saya terus duduk. Bangun tengah malam kadang-kadang, tolong dong. Hari aku leher itu mau putus ini. Beres. Cepat minta ampun. Nah, gitu, pulang, beres. Tidak gentayangan. Saya tidak langsung terduduk. Enggak. Saya sambil tiduran. Tumpang salam nama Yesus kalau belum waktunya. Beres, tidur. Belum 5 menit dah. Tapi tidur. Bangun pagi bilang, sudah enak ya. Sekarang tidak pernah. Kenapa? Dia pikir, bangunin suaminya cuma dididik. Akhirnya sekarang bilang, terima kasih Tuhan, beres. Kalau sudah waktunya aku pulang Tuhan, tidak apa-apa. Ya, Tuhan belum ngomong sama saya, tidak bakal toh. Besok aku bangun, kok sudah mati, ya tidak bakal. Bapakku bilang kok, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan hamba-hambanya. Jadi kalau kamu dekat sama Tuhan, jangan usah khawatir, diberi. Tapi kerap kali kalau kamu tidak dikasih tahu, kenapa? Karena kalau diberitahu malah repoti. Dikasih tahu, Pak, dengan Tuhan. Nah, Tuhan bingung. Dikasih tahu tambah semangat, biaris setengah mati. Nanti dituntut setan, akhirnya jadi hukuman. Makanya kerap kali Tuhan tidak kasih tahu. Berapa? Sebab kalau dikasih tahu kamu tidak bisa ngerti. Karena apa? Karena kamu kurang percaya. Pengenalanmu akan Tuhan itu tidak menyerah. Kamu percaya enggak? Kalau Allahmu itu sayang, kasih, maha tahu, adil, benar, sabar, menciptakan. Tuh, pusing amat sih. Kamu repot-repot mikir-mikir buat apa? Kalau bapak ngomong gitu, amin, kok gitu, gampang toh. Makanya saya pada waktu istri saya dulu mau mati, Andreas itu datang sama saya. Aku masih ingat bapakku di sebelah saya. Andreas ngomong gini, enggak, kalau kamu mau istrimu tidak mati, jangan seperti saya, jangan menyerah. Kamu minta sama Tuhan, bapak. Aku bilang, kamu sama saya beda. Langsung saya jawab, bapak saya benar. Kamu sama saya beda. Kenapa? Kamu dulu menyerahkan istrimu dengan pikiran seperti Abraham bahwa nanti Ishak dikasih balik. Kalau kamu nyerah, saya enggak. Saya seperti Abraham, sebelum Abraham itu dapat kembali Ishak. Saya sama kamu beda. Saya tidak pernah membayangkan istri saya bakal hidup. Saya berkata kalau Tuhan mau ambilin. Saya tidak pernah minta, jangan Tuhan. Ya, saya tidak pernah punya pikiran, nanti tak serahkan, nanti kan dikasih balik. Kerap kali gitu tidak kamu. Ini Santi bilang, mati ganti bayi. Nah itu namanya bukan berubah. Tapi itu ciptaannya. Ya toh. Saya tidak pernah mau. Sebab kenapa? Sebab saya dari permulaan saya sudah diberitahu Tuhan. Sebetulnya saya ini tidak boleh kawin. Tapi Tuhan bilang,
Loh Tuhan, aku bilang, mau kawin. Kalau nggak kawin nanti dengan Tuhan gak bisa cerita. Manis susahnya orang kawin, saya bilang. Kayak Paulus dulu, saya bilang. Kalau orang ngomongin Paulus gak kawin, betul nggak? Tapi kalau orang kawin itu fakta Tuhan. Aku ngalamin. Saya bilang, oke, kamu boleh kawin. Tapi tidak boleh kawin lagi kalau dia mati. Jadi cuma sekali. Ya. Ya wes aku. Pokoknya aku sudah ngerasain orang kawin. Aku tuh orang yang ngomong sama dia ya begitu, ya begini. Saya tidak ada ngaling-ngaling, halus-halusan. Enggak. Saya kalau sama Tuhan tuh ngomongnya gitu. Ya wes, pokoknya aku sudah ngalami. Gak apa-apa. Ya, perhatikan. Jadi kalau dia mati, itu bagi saya tidak boleh. Saya tidak tahu. Jadi tidak ada reserve itu tidak ada. Jadi ini masalahnya beda. Sebab saya sudah tahu kenal Tuhan dan Tuhan sudah ngomong, saudara. Sudah ngomong. Maka dari itu, dua hal ini perhatikan. Satu terhadap Tuhan ini perhatikan dan jangan kamu lampaui. Kalau kamu melampaui, pasti jatuh. Baik kamu merasa disayang Tuhan, maupun kamu menghadapi pencobaan demi pencobaan, pasti kamu jauh. Satu, kalau kamu dengan Tuhan jatuh berkali-kali tapi tidak melukai. Yang kedua, perhatikan pembentukan watakmu harus karakternya. Itu butuh doa Tuhan. Itu butuh ujian. Itu butuh pencobaan. Diperkenan Tuhan untuk mengasah kamu dan membentuk kamu. Yang ketiga, perhatikan. Setiap kali lihat TV, penyiar-penyiar itu kelihatan seluruh tubuhnya atau di atas tas. Kamu percaya bawahnya sudah pakai celana panjang? Pada waktu TV pertama dipakai, banyak yang nggak pakai celana panjang. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Yang penting penampilan apa? Saudara tahu, kalau kamu mimpi diberitahu Tuhan, selalu Tuhan bicara mengenai pakaian atas dan bawah. Kadang-kadang Tuhan bicara, kamu kelihatan atasnya baik, tapi bawahnya tidak pakai celana. Telanjang, cuma orang lain tidak lihat. Saudara harus perhatikan. Di dalam kehidupan kekristenan ada dua perkara. Penampilan di luar dan di dalam. Yang bawah itu bicara tentang pribadi kita. Yang di atas bicara kepada orang lain yang melihat. Jadi jangan lihat. Jadi kalau ada anak Tuhan pakainya jas, penanune khotbahnya bagus, hidupnya gini, jangan lihat. Itu pada waktu dia dipakai Tuhan, dia diurapi Tuhan. Amin. Dengarkan. Yang ini sedang apa? Pengajarannya dengarkan. Tapi perbuatannya ya kalau akhirnya kamu lihat, wah saya kecewa terhadap hamba Tuhan itu. Yang salah apa? Hamba Tuhan itu atau kamu? Dua-dua salah. Tapi terutama kalau buat kamu yang salah apa? Kamu sendiri. Sebab Alkitab sudah mengajar penampilan. Selalu. Saul itu ditolak Tuhan, sudah dirasuk setan, tetap jadi raja. Perang tetap menang. Sampai dia mati. Saudara, saya kerap kali terus terang diberi petunjuk. Saya pakai jas. Bawahnya, lu kok celana saya pakai enggak? Enggak pakai celana panjang. Saya berdoa. Tuhan, celana aku kok pendek? Saya tak beres. Mulai firman Tuhan hidupmu, mbok potong-potong. Yang enak mbok ambil. Oh, salah. Waktu saya di Australia, saya sedang rekreasi. Lalu pelayanan minta, Pak, sedang di sini dong Pak. Kesempatan melayani dong Pak. Saya doa, Tuhan, ini ada permintaan pelayanan bagaimana? Orang minta konseling, minta doakan. Tuhan malamnya bilang apa? Kamu kayak badut. Kenapa? Lalu saya dilihatkan, atasnya pakai jas, bawahnya pakai piyama.
Loh, kenapa kok pakai piano? Ini kan sedang rekreasi. Rekreasi itu kan santai. Pakai piano. Tapi apa sih mau pakai jas? Nah, nggak lucu. Oh, saya bilang, tidak pelayanan. Santai-santai. Rekreasi, pelayanan. Nah, ini Tuhan. Maunya begitu. Ini hidup kekristenan. Kamu harus perhatikan. Supaya kamu tidak terpengaruh oleh orang lain. Kalau hamba Tuhan itu khotbah, kamu jangan, meskipun kamu lihat dia perbuatannya kayak kamu sudah dengar sekalipun, jangan kamu sudah gini. Kalau dia dipakai Tuhan, biarpun dia kotor sekalipun, di atas mimbar, ya benar, ajaran. Meskipun pengajarannya campur antara baik dan, tapi kamu sudah harus pilih mana yang baik, mana yang bukan bagian kamu. Buang bagian kamu. Jangan thailand. Tapi saudara kerap kali apa? Kalau saudara senang sama hamba Tuhan, setiap omongannya kalem saja terima. Makanya saya kalau ngomong bilang, kalau saya ngomong jangan 100% percaya. Mana dulu ada hamba Tuhan dari Malaysia, di Paul Ang sama istrinya. Dia peka. Ya khusus tanya saya begini. Ya dia di Malaysia dengar kalau saya dikatakan sesat karena perkara istri saya mau mati. Ada hamba Tuhan cerita di sana kesesatan saya katanya. Saya bilang, kamu mau tanya, saya jabarkan semua peristiwa terjadinya saya ceritakan. Setelah saya ceritakan gini, kamu jangan percaya saya. Kamu hamba Tuhan yang peka, kamu berdoa suami istri. Tanyaan Tuhan. Tapi kalau kamu iya betul, bagus. Dia tanya dia. Habis dia bilang apa? Begini. Besoknya dia khusus datang ke rumah saya. Dia katakan begini. Pak, betul, saya dapat penglihatan istri saya. Nah, bagaimana? Akhirnya Tuhan Yesus duduk di kursi. Dia depannya pada meja. Ayusa itu ternyata hamba Tuhan yang selalu melayani Tuhan. Tak pernah kamu pergi di tempat lain. Hanya datang menyediakan makanannya Tuhan. Makanan Tuhan itu apa? Melakukan pekerjaan Bapa. Itu makanannya Tuhan Yesus. Nah, setelah dia tahu itu, dia bilang, oh ya, tahu sekarang saya. Jadi siapa Pak Isa? Akhirnya istrinya minta apa? Tolong dong Pak, saya ditimbangi tangan. Saya bilang, enggak. Biarpun dia minta, Pak, doain saya Pak. Enggak. Saya bilang, loh, kenapa? Enggak. Nah, saya enggak disuruh Tuhan. No. Kamu minta sama Tuhan. Yang sama saya, Pak, minta makanannya itu Pak. Saya berani enggak ngambil itu? Boleh enggak? Hah? Kamu kan sudah dapat penglihatan. Yesus di depan meja. Aku tugasku cuma melayani Yesus dalam makanan. Sekarang ada orang datang minta makanan, saya langsung berikan. Saya bilang, ya enggak. Ya sudah, saudara tahu, dia nangis minta sama Tuhan. Nah, kalau kamu minta ini sama Tuhan, kalau Tuhan nanti suruh, ambil, berikan dia. Saya ambil. Akhirnya, sudah cerita-cerita 3 jam, dia mau pulang. Ayo, pulang, sembahyang. Saya bilang, saya berdoa. Saya berdoa, tidak berdoain dia. Saya berdoa, selesai Tuhan kita sudah berbicara, sekarang dia mau pulang. Saya mau bilang, amin. Mau ngomong ini. Amin. Ngomong Tuhan. Dia menangis, minta supaya kami berdoa. Nah terus, aku bilang, sekarang kamu tumpangi tangan, berikan bagian dia. Nah, kalau kamu nyuruh ya peduli amat. Lalu saya bilang, duduk. Kamu terus, iya Tuhan. Saya bilang, bagaimana Tuhan? Tukar duduknya. Suami sebelah sini, istri sebelah sini. Saya bilang, sudah. Ya dia nurut, sudah. Tumpangi tangan. Tuhan bilang, salurin. Ini.
Saya kerjakan. Sudah selesai dia bilang, puji Tuhan. Oh akhirnya saya dapat. Saya bilang, karena kamu nangis terus minta sama Tuhan. Tuhan ngomong, doain. Saya nurut. Suaminya tanya, kenapa Pak saya harus tidak? Nah, daripada saya ngilang gini. Loh, betul enggak? Sebab Alkitab bilang. Tuhan bilang, suaminya lebih kuat karunianya maupun dia hatinya. Jadi kalau ternyata suami istri-istrinya lebih kuat, Tuhan bilang, istrinya kanan, suaminya kiri. Tak penting. Saya enggak peduli. Kalau Tuhan bilang apa? Saya lakuin. Saya orang enggak peduli, saudara. Sebabnya apa? Bukan saya. Itu Tuhan. Maka dari itu, perhatikan 3 hal ini. Kamu harus perhatikan pribadimu. Sebab firman Tuhan itu pedang bermata 2 untuk orang lain dan untuk pribadi yang membawa. Ingat selalu. Maka kamu tidak akan jatuh selama kamu belajar firman Tuhan dan banyak berdoa. Dekat Yesus. Diungkapkan rahasia-rahasia firman. Diungkapkan. Jadi kalau ada perbedaan, relax saja. Saya ada gambar satu saudara. Dari yang seorang yang dapat kanker. Tidak pernah lihat di sini ya. Ini seorang ibu. Dia kena kanker otak. Waktu di scanning, waduh, sudah stadium keempat sudah mau mati. Kankernya sudah hampir seluruhnya. Kemudian dia bertobat. Dia bertobat, minta Tuhan. Kemudian dia karena tahu sudah mau mati. Biasanya kalau sudah mau mati kan nyerah itu cepat. Kalau stadium pertama punya duit, tidak nyerah. Betul tak? Tarik dulu duitnya, ngasih sia. Kalau stadium 4 duitnya sudah habis, kemana? Ke atas Tuhan. Sudah habiskan. Nah ini nyerah sungguh. Nah, akhirnya di foto, di scanning, terus foto. Ternyata kanker itu kan ada intinya. Jadi sel inti. Nah, sel inti itu kemudian sel intinya kok putih. Ambil sel intinya itu difoto lagi, digedein seperti ini. Sel intinya itu digedein lagi. Setelah ini digedein lagi, dibalik keluar. Ternyata intinya itu siapa? Setan. Jadi pikirkan manusia ini kelihatan bahwa intinya kanker itu setan. Itu kamu perhatikan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ya Tuhan, apakah inti penyakit itu semua setan? Tuhan berkata, pada waktu aku membentuk manusia Adam dan Hawa, ada penyakit tidak? Tidak ada. Sekarang kamu punya kelemahan tubuh, punya sifat jelek, karakter yang jelek, itu sifatnya siapa? Hah? Sifatnya siapa? Sifatmu asalnya dari mana? Dari Tuhan atau dari setan? Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Tuhan tidak pernah. Nah, sekarang apa Tuhan? Di intinya kok setan. Tuhan bilang apa? Semua kejahatan, kejelekan, penyakit itu asalnya dari setan. Jadi, kalau kamu punya watak seperti itu, punya bawaan itu, lalu kamu tidak baharui, tidak bersihkan dengan air hidup firman, dan pertolongan Roh Kudus ini membersihkan kamu, atau waktu kamu jatuh, kamu membuka kesempatan. Contohnya Tuhan bilang, kamu sakit hati. Sakit hati itu watak siapa? Setan. Ya dong? Tuhan Yesus punya watak mengampuni, tapi kamu tidak mau. Tuhan bilang ampuni. Enggak. Nah, kalau kamu bilang enggak, itu watak setan tinggal di dalam kamu enggak? Kepahitan itu. Tinggal. Setannya jadi lalu bersah. Jadi bukan asal itu kanker itu dimatiin setan dulu. Enggak. Tuhan bilang enggak.
kamu setiap orang sekarang ini punya benih. Kamu punya benih kanker enggak? Setiap manusia ada jenis kanker, sama. Tapi itu bisa tumbuh atau tidak, tergantung kalau kamu melekat sama Tuhan, dia tidak akan tumbuh. Mati. Tapi kalau kamu buka, dia tumbuh. Ya Tuhan bilang, ampuni. Jangan sakit hati. Pahit, kepahitan, sakit hati, sifat yang karakter yang jelek, buang. Belajar. Baharui, nanti kamu akan menjadi baik. Hal ini terjadi dengan Dokter Hendrawan. Pada waktu dia sakit, saudara, diperiksa di sini itu dicari 6 bulan. Tapi dia dokter spesialis dulu, sehari terus tidak ketemu. Satu saat ketemu, ada sel kanker keluar dari tubuhnya masuk ke darah. Setelah itu dia ketakutan. Akhirnya dia pergi ke Taiwan, diperiksa. Di sana beberapa minggu, 3 minggu tidak ketemu sel kanker. Dicari di mana-mana tidak ketemu. Tapi karena dia dokter, tidak percaya karena pada waktu di Indonesia satu saat dia menemukan. Jadi pasti ada sumbernya. Saya tahu. Akhirnya dicari lagi berapa bulan. Di dalam hati. Itu sel kecil. Kenapa tidak pernah keluar? Karena dia dibungkus oleh lemak yang tebal. Jadi tidak bisa keluar. Keluarnya kapan? Pada waktu tubuhnya dia lemah. Lemak. Saudara kalau lemah, kalau lemah itu kurus atau gendut? Lemaknya tidak ada. Dia keluar. Setelah keluar ketahuan. Oh, di hati. Kecil, dibungkus sama. Dokter ambil keputusan sama dia, diambil sepertiga hatinya. Jadi hatinya segini, yang ini saya titik kecil, dipotong sepertiga. Aman. Pulang ke Indonesia bersaksi di mana-mana. Saya dengar sendiri kesaksiannya dan saya juga turut bersyukur. Saya bilang puji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Pada waktu itu tidak ada apa-apa. Satu saat sudah 1 bulan lebih. Satu saat saya lewat naik mobil di jalan pulang. Rumah dia di situ. Persis di rumah dia Tuhan bicara. Mampir ke tempat Hendrawan. Siapa Tuhan? Nanti aku beritahu. Saya mampir jam 7 pagi. Saya ngantar sekolah. Terus saya mampir, saya bilang, dokter Hendrawan ada enggak? Ada. Nah, saya terus ngobrol sama dia. Saya disuruh Tuhan mampir untuk ngomong sama kamu. Ya, serius. Ngomong apa? Nah, saya dulu belum tahu. Ya, saya bilang, saya disuruh ngomong. Sejak saya ngomong gitu, langsung Tuhan bicara. Beritahukan dia. Betul? Apa tidak? Kamu sudah bersaksi, kamu sudah percaya bahwa kankermu sudah hilang. Saya bilang, kamu sudah bersaksi, kamu sudah berbicara, kamu sudah tahu kankermu hilang, dioperasi. Ya atau betul? Ya betul. Tapi Tuhan ngomong lagi, tapi hatimu dan pikiranmu kamu khawatir dan takut timbul lagi. Tapi hatimu dan pikiranmu kamu takut karena kamu dokter. Setiap hari kamu pikir-pikir, kamu rasa-rasain, kamu periksa-periksa, ada lagi enggak? Betul enggak? Ya betul. Tuhan bilang sama kamu hari ini. Kalau kamu tidak bertobat dan hilangkan pikiran dan ketakutanmu, umurmu cuma 3 bulan. Bayang kaget enggak? Saya bilang 3 bulan. Beritahu enggak? Nangis. Cepat bertobat supaya kamu bisa melampaui 3 bulan. Sebab kamu dokter, kamu itu bisa. Saudara tahu? 3 bulan tepat. Saya ngomong 3 bulan tepat. Dia di rumah sakit. Betul. Kankernya pecah. Doa. Lalu semua setiap malam berdoa minta supaya disembuhkan. Satu hari
Saya bangun pagi, sembahyang. Saya berdoa sama istri saya tiap jam 5. Sembahyang gitu. Saya mau nyembah Tuhan urusan keluarga. Dalam roh ini, saya tidak jadi sembahyang. Kenapa? Hendrawan datang. Saya lihat sendiri. Dia terbang datang. Hendrawan. Kamu ada apa? Dia bilang, aku hari ini pulang. Hah? Hari ini? Ya. Terus, selamat jalan. Sampai ketemu. Saya itu orangnya tidak pernah bilang, oh jangan. Pulang. Selamat jalan. Hari ini pulang. Oke. Selamat jalan. Nah, saya malamnya jam 8 itu mesong. Bapak, ibunya atau papahnya Ahim. Lalu di situ ada Pak Selamat, ada macam-macam anak orang full gospel. Terus besan saya, mamahnya si Evi, itu sama Dr. Hendrawan tuh baik sekali. Ya orang DKI yang tidak percaya penglihatan, tidak percaya segala macam itu. Terus kalau sama saya itu rosok miring. Ya kalau sama saya itu terus terang takutnya ini sesat atau benar. Nah, itu ada pada waktu itu ngomong ini, yuk kita sembahyang ke rumah sakit Kebonjati, sembahyang buat Hendrawan. Itu tiap malam dinian loh, tiap hari. Saya diajak, Aisyah, ikut sembahyang. Wah, gak mau. Kenapa? Hendrawan hari ini mati. Marah. Saya dimarahi sama orang-orang ini. Ngomong sembarangan. Buktikan kalau hari ini tidak mati, jangan panggil aku. Kenapa? Tadi pagi selamat jalan. Terus mereka pergi sendiri. Malah tahu gitu mereka malah ngotot tuh. Sembayangnya malah ngotot. Aku tak tinggal pulang. Tidur. Aku tuh orangnya paling senang tidur ya. Kadang-kadang jam 8 saya sudah tidur, banyak istri saya. Istri saya mesti nonton, saya mesti atau ngobrol, saya sudah tidur. Kenapa? Saya itu Tuhan bangunin. Nah kalau saya tidur jam 11, bangun jam 3, jam 2, kadang-kadang baru tidur 2 jam, Tuhan bilang, bangun. Nah kan? Kan gitu. Tapi kalau saya jam 8 sudah tidur, jam 1 dibangunin. Siap. Enak, tidak pernah ngantuk. Ngobrol sama Tuhan, nah, 1 jam, 2 jam, itu kamu. Itu masalah, bukan saya tidur, saya bayi itu karena punya maksud yang lain, enggak. Saya pengen ketemu pacar. Tengah malam, sepi, sendirian. Betul kan? Tengah 11, saya ditelepon. Kenapa? Ibunya, besan ini, anak mantu saya ini, bilang gini, aku dapat penglihatan. Itu Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat berjejer bawa nafiri. Terus jam setengah 11 lebih 5 menit kalau tidak salah, Tuhan bilang, tiup nafiri, sambut hambaku. Tiup. Ya, lihat penglihatan gitu, belum pernah dapat penglihatan. Bayang ngotot. Sana ngomong, Hendrawan berangkat. Maklem kok mati. Padahal pikirnya di tiup ini sembuh. Saya ditelepon, Pak, Hendrawan mati. Nah iya bener toh, belum jam 12 toh. Hari ini. Sebab saya itu ngomong cuma apa yang Tuhan ngomong. Saya nggak mau nambahi sama itu. Tapi apa? Itu fakta. Ibu Makalewi itu masih ngobrol sama saya. Atau aku mau pergi ke Semarang. Kapan? Besok mau berangkat ke Semarang. Khotbah di sana berapa hari? Seminggu. Saya sudah pulang di tengah jalan, Tuhan bilang balik. Balik kemana? Tuh, Makalewi. Ngapain? Kasih tahu. Siap-siap, aku mau bawa pulang. Ada sih Tuhan. Tapi saya balik. Saya ketemu lagi. Dia bilang, loh bisa? Kok banyak apa? Ini tante, di tengah jalan ada pesan Tuhan. Kamu sebentar lagi tunggu depan dijemput Tuhan. Kenapa? Pulang. Pulang. Ya. Siap. Ya. Siap ya. Ya. Jangan cari Isa.
Yusa di Semarang, gak usah. Dari Yusa, pokoknya nanti ketemu di surga. Saya di Semarang 3 hari kemudian, dia sedang makan sore. Makan. Dia itu pembantunya 2. Dia makan, dia bilang sama pembantunya, aku setelah makan, aku mau mandi, mau pakai pakaian bagus, mau berangkat. Kamu panggil Om Lohu itu adiknya. Lohu, panggil Ani, istri saya, beritahukan cepat suruh ke sini. Pembantunya pikirnya ada mau doa atau pertemuan. Setelah saya makan, dia mandi, ambil pakaian yang dia paling bagus, pakai depan kaca, masuk di atas tempat tidur, pulang. Om Luhu datang, istri saya datang, mana nyonya? Di kamar, Pak. Pembantunya pun belum mengerti kalau dia sudah mati. Masuk kamar, mati. Istri saya di sana, kok sudah mati? Tadi memang bilang, aku mau mandi, aku mau pakai pakaian baru, mau berangkat. Bayang. Indah enggak? Hah? Mau? Hah? Enak dikasih tahu Pak Min Anda? Langsung. Makanya dari itu saudara, kalau kamu dekat Tuhan, kamu tidak melampaui bagianmu, bentuk karaktermu, semua diatur dia. Semua pencobaan, semua ujian itu untuk membentuk kita. Semuanya indah. Ucapkan syukur dalam segala perkara, karena Tuhan itu baik. Hari Kamis di koran sudah ditulis itu contoh 11 gereja dibakar. Saya langsung ditelepon. Hari Kamis langsung malam saya ditelepon. Pak, 11 gereja dihancurkan, dibakar, habis rata. Waduh Tuhan, sudah waktunya kita harus memperkuat diri. Kalau tidak kamu akan jatuh. Maka dari itu jangan lihat orang lain, pribadi demi pribadi. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Ya, amin. Mari kita berdoa. Yesus, firman-Mu, pesan-Mu sudah Anda sampaikan. Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu sayang kepada kami supaya kami jangan jatuh. Kau peringatkan kami supaya jangan kami keluar dari jalur yang Kau sudah berikan. Engkau menyayangi kami dengan memberikan karunia-karunia kepada kami. Tapi kami supaya jangan melampaui hak yang Kau sudah berikan. Sesuai dengan iman yang Kau berikan kepada kami. Kalau Engkau mengendaki kami berbuah, supaya kami seperti Kristus. Supaya kami didapat setia sampai pada akhirnya. Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan daripada-Mu untuk anak-anak-Mu. Karuniakan ketaatan, karuniakan pengertian. Karena firman berkata umatku binasa karena tidak mengerti. Tuhan, Engkau berikan pengertian, berikan ketaatan, supaya mereka menurut kepadamu, karena Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Kau tidak membedakan kasih-Mu. Terima kasih. Mari saudara, apa yang Tuhan bicara kepadamu pribadi demi pribadi. Kalau Tuhan ingatkan kamu, tegur kamu, cepat ampuni, cepat bebaskan diri, cepat bertobat, cepat kembali, supaya tidak berputar-putar seperti bangsa Israel. Kau lakukan bagianmu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan karunia dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan kita. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Bukan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau kembangkan sendiri-sendiri. Sampai pada waktunya mereka berbuah. Dan didapati setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur semua perkara. Amin.